setelah kita belajar banyak dari hal-hal yang kecil, sel, biokimia, sama genetika, semua tuh kecil-kecil lagi. Kalau misalnya lo lihat, pernah nggak di antara lo yang pernah ngeliat glukosa? Nggak pernah kan? Atau nggak ngeliat sel? Ya jarang ngeliat sel juga, paling nggak ketika sekolah di mikroskop gitu. Apalagi ngeliat DNA. Cuma orang-orang yang kerja di lab yang bisa ngeliat DNA dengan X-ray kristalografi dulu aja kita penemu DNA. James Watson sama Francis Crick itu ngeliatnya aja nggak secara langsung pakai mikroskop karena saking kecilnya. Terus kita juga ngeliat bahwa gimana hal-hal tersebut berkelindan atau berinteraksi dalam suatu konsep yang namanya ekologi. Sini gue cuma ngejelasin hierarkinya doang, tapi sebetulnya ekologi sendiri itu banyak banget kita belajar ya. Dari level, kita mau belajar apa nih? Apakah dari level populasi, dari level komunitas, atau ekosistem, atau bioma. Nah, sekarang, seperti janji gue sebelumnya, dua lainnya apa nih Bang? Kalau tadi kan udah 3 ya, biokimia, sel, sama genetika. Sekarang, ekologi udah, sebetulnya ada nih yang dekat banget sama ekologi, makanya gue taruh di bagian kayak semacam kembarannya gini. Ekologi dan evolusi. Gue coba nulisin satu kata-kata dulu deh, yang terkenal banget di biologi, yaitu apa ya? Jadi tanpa evolusi, biologi itu jadi semacam kumpulan fakta-fakta yang nggak terhubung. Nah makanya ada yang bilang malah si Theodore Dobzhansky, salah satu saintis di biologi, bilang bahwa nothing makes sense in biology except in the light of evolution. Coba lihat, nothing makes sense. Artinya apa tuh? Nothing makes sense in biology. Artinya ini kalau diterjemahin, nggak ada yang masuk akal tuh di biologi. Wah, kok gitu sih Bang? Nggak ada yang masuk akal di biologi, except, nah ada kata except-nya nih. Kecuali, except, in the light of evolution. Kenapa sih Dobzhansky nih sampai bilang kalimat kayak gini nih? Gue underline deh, gue kasih underline supaya kelihatannya nih penting. Emang penting sih, bukan kelihatannya lagi. Karena kalau kita lihat nih, contoh deh, misalnya gue coba lihat burung. Nih gambar burungnya gue dadakan ya. Maaf aja kalau kesannya nggak kayak burung banget. Nah, misalnya burung nih. Terus di sampingnya itu ada ini filmnya lagi main sih. Jurassic. Nah, sekarang kalau lu lihat nih kayak gini. Dino, burung sama dinosaurus, pasti lo ngerasa, ya ini dua hal yang beda. Ini zaman dulu udah punah, ini sekarang masih ada. Tapi sebetulnya, kalau misalnya gue bilang kayak gini, ada hubungannya loh antara dinosaurus sama burung ini. Pasti lo kan nggak ngerasa, hubungannya apa Bang? Nah, di chapter atau di bab evolusi, kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup di dunia. Nah, artinya ketika ada berbagai macam burung, ada yang burung hantu, terus juga ada maleo di Sulawesi yang nanamin telurnya itu di pasir yang vulkanik, sampai juga ada burung elang yang bisa makanin monyet, ada berbagai macam burung. Ada berbagai macam dinosaurus juga kan, baik itu fiksi atau ya fiksi udahlah jelas. Tapi fosil-fosilnya itu menunjukkan bahwa banyak banget jenis dinosaurus. Kalau gitu pertanyaannya, kenapa ada banyak dinosaurus, kenapa ada banyak burung, dan kenapa dinosaurus itu punah sampai sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, dulu orang cuma bisa berhipotesis, duga-duga aja. Tapi ketika ada konsep evolusi, semua itu jadi nyatu, bahwa semuanya itu berkerabat. Jadi kalau misalnya dibilang, kayak gini-gini nih, oh ini A, B, C, D, E. Kalau misalnya gue bilang bahwa, oh ini apa sih? Bang Mars lagi bikin apa sih di sini? Misalnya gue bilang, oh ini adalah pohon kekerabatan. Kalau misalnya titik-titik ini nih, titik-titik di sini adalah titik-titik nenek moyang bersama. Berarti kita bisa lihat bahwa, oh ada organisme-organisme yang saling berkerabat dekat. Misalkan, di sini gue bilang, anjing itu berkerabat dekat dengan serigala. Kucing berkerabat dekat dengan harimau. Make sense dong ketika misalnya A, B itu adalah, misalnya A itu adalah kucing, B itu adalah harimau. Terus, misalnya gue bilang, C itu adalah anjing. Wah, masih make sense karena itu berkerabat di sini. Dan semuanya itu masuk ke dalam mamalia. Nah, itulah yang membuat evolusi itu jadi memberi pencerahan kepada semua objek di biologi. Kalau gitu, apa yang penting belajar evolusi? Yang penting belajar evolusi, gue tulis sini ya, adalah yang pertama, itu mekanismenya dulu. Lo nggak usah ngapalin banyak mekanisme. Yaitu mekanisme evolusi cuma 2 sih sebetulnya, yaitu adanya mutasi dan seleksi. Setelah dapat mekanisme, lo belajar juga di sini adalah
proses pembentukan spesies. Spesiasi. Lo harus paham nih bedanya antara misalnya ada spesiasi namanya simpatrik, alopatrik. Nggak gue tulis deh, nih banyak. Intinya bagaimana pembentukan suatu spesies, gimana gue bisa bilang bahwa dinosaurus dan burung itu berkerabat atau beruang itu berkerabat dengan paus. Nah, itu belajar di bagian evolusi. Selain belajar mekanisme sama spesiasi, kita juga harus yakin dong misalnya dari mana kita tahu itu betul. Nah, inilah harus kita pelajari telaah tentang bukti-bukti evolusi. Salah satunya, lagi-lagi, gue kayak ada spin-off-nya dulu. Pernah nggak lo kayak gini? Misalnya gue tulis A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Loh, Bang, kok jadi aljabar nih? Katanya biologi. Nah, kita menerapkan prinsip-prinsip aljabar untuk melihat kecepatan evolusi melalui bab yang namanya Hardy-Weinberg. Susah, men, kalau lo ngelihat proses evolusi ketika umur kita tuh rata-rata ya dapat 100 tahun aja udah jarang banget kan. Dari coba lihat ya, dari keluarga lo, dari temen lo, dari tetangga lo, ada nggak yang 100 tahun? Jarang banget, ada sih tapi jarang banget. Nah, evolusi itu sendiri itu bekerja bukan dalam kurun waktu 1, 2, 100, bahkan 1000 atau 10.000 tahun. Untuk ngeliat efeknya, lo harus hidup paling nggak selama 1 juta tahun, ngeliatin prosesnya. Makanya kalau ada yang bilang bahwa, masa sih dinosaurus tuh burung atau paus itu berkerabat sama beruang. Gue liatin kalau beruang di kebun binatang ya gitu-gitu aja. Ya iya, lo ngeliatin berapa jam gitu. Coba lo ke kebun binatang, lo liatin beruang kutub tuh tau. Dari kebun binatang buka sampai tutup, ya paling kalau diusir sama petugasnya. Itu nggak akan berubah, karena porsinya itu sangat lama. Makanya ada perhitungan yang namanya di Hardy-Weinberg. Kita ngeliat bahwa frekuensi dari alel itu berubah, itu menandakan adanya proses perubahan di spesies tersebut. Nah, makanya gue bilang agak-agak spin-off, karena di sini lo harus punya skill juga di aljabar sama di probabilitas. Kalau lo udah punya skill itu, enak banget ngerjain soal-soal ini Hardy-Weinberg. Oke. Lo udah belajar mekanisme, lo belajar tentang spesiasi itu kayak gimana. Bukti-bukti evolusi dari molekular, dari bentuk-bentuk organ vestigial, atau misalnya gini, ada nggak sih organ-organ vestigial di badan kita? Ya, misalnya contoh, kelihatan nggak? Nih, jari manis gue sama, ini jari apa sih? Jari telunjuk gue sama jari manis gue, itu tinggian yang mana? Nah, itu membuktikan bahwa ada proses yang terjadi ketika gue dalam embrio. Antara yang cowok sama yang cewek itu beda tingkat tingkat kadar hormon-hormonnya. Nah, itu kita bisa lihat di badan kita. Misalnya contoh lagi, kita punya tulang ekor sih. Sayangnya gue nggak bisa ngeliatin tulang ekor gue emang di dalam badan gue kan. Itu salah satu jadi bukti-bukti evolusi. Oke. Nah, berikutnya yang nggak kalah penting, tapi gue pikir ini lebih ke arah ini aja sih. Lebih ke arah extended knowledge. Yaitu sejarah teori evolusi. Kenapa gue bilang extended? Karena gini, menurut gue, yang penting tuh lu belajar mekanisme dulu, lu paham mekanismenya. Tapi kalau tahu siapa yang nemuin, terus ide-ide kayak gimana, itu tetap penting menurut gue. Karena itu membuktikan bahwa teori evolusi itu bukan ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk orang ngomong sesuatu dan itu nggak bisa dibuktiin lagi. Ada sejarahnya dari dulu. Bahkan sebelum Darwin, orang udah pernah nemuin teori evolusi. Tapi kenapa Darwin yang terkenal sama Wallace? Karena dia menggabungkan semua jadi suatu kalimat-kalimat yang simple. Itu dia. Di sains itu, biasanya kalau ada berbagai macam hipotesis, yang kemungkinannya benar itu adalah yang simple, yang elegan. Oke, kelihatan kan kalau di sini bahwa ini kayak dua hal yang, kayak kembaran itu, ekologi sama evolusi. Kenapa? Karena ketika lo belajar ekologi, itu doesn't make any sense. Ini semua jadi suatu tempat, ada organ, ada sistem, segala macam, tanpa lo belajar tentang evolusi. Semisal, gue bilang gini, kenapa beruang kutub itu bulunya tebel-tebel? Sedangkan beruang-beruang yang ada di tropis itu bulunya ya nggak setebal beruang kutub. Atau kenapa gini deh, ada beruang kutub, kalau lu pernah nonton yang We Bare Bear, beruang kutub itu kan warnanya putih ya. Sedangkan beruang grizzly, si gris, itu warnanya apa coba? Coklat. Panda warnanya hitam putih. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ketika mereka berkerabat, warnanya beda-beda? Sekarang misalnya lu tuker grizzly dari Amerika Utara, lu taruh di kutub. Terus beruang kutub, lu taruh di hutan-hutan Amerika Utara. Ya, mungkin hidup sih, tapi beruang grizzly ketika berburu di kutub, dia nggak akan sukses. Kenapa? Ya, karena warnanya mencolok. Nah, kenapa itu berubah? Nah, itu dia.
hal-hal di ekologi ketika dipasangin dengan evolusi, kita dapetin suatu kayak mind blowing. Berikutnya, yang terakhir, gimana kita ngelihat semua ini tergabung dalam konsep klasifikasi.